Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IST, edukasi seputar eh, teknologi ya. Nah, untuk di kesempatan pagi ini saya akan sedikit membahas mengenai obeng ya, obeng. Sebelum kalian lanjut ke materi berikutnya, silakan kalian subscribe, klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Oke ya. Tidak usah berlama-lama, kita akan lanjut ke materinya. Nah, obeng adalah peralatan yang terbilang sangat penting ya bagi seorang mekanik ataupun kita yang sedang belajar ya. Dengan menggunakan obeng, maka kita dapat membuka ataupun mengencangkan skrup dengan mudah. Terlebih pada skrup-skrup yang menempel jauh di dalam permukaan benda kerja. Nah, contoh ketika kita ingin melakukan pelepasan ataupun pemasangan bodi ya, bodi kendaraan baik motor ataupun mobil. Salah satu alat ini adalah alat yang pasti bakal digunakan untuk membukanya ya. Tapi juga mungkin ada alat lain juga yang digunakan seperti biasanya kunci L dan sebagainya. Itu juga penting ya. Cuman untuk di kesempatan kali ini kita sedang membicarakan mengenai obeng. Nah, secara fungsi obeng ini adalah memang digunakan untuk mengencangkan ataupun melepaskan skrup ya. Namun karena model skrup yang menempel pada kendaraan sangat beragam, baik dalam bentuk ataupun ukurannya, maka obeng yang digunakan juga harus mengikuti bentuk dan ukuran skrup yang digunakan ya. Ada yang skrup min ya, berarti kita juga harus menggunakan obeng min ya. Ada juga nanti skrup yang berbentuk plus ya, itu juga harus digunakan plus. Nah, kesalahan dalam menggunakan obeng biasanya sering banget terjadi ketika mungkin kita sedang dihadapkan dengan skrup plus tapi kan kadang tidak memiliki obeng plus ya. Biasanya kita asal mencongkel dengan obeng min ya. Mungkin untuk jangka pendek tidak ada masalah ya, ada trouble ya. Tapi ketika nanti untuk jangka panjang pasti ada kerusakan ya. Baik itu aus ataupun nanti ada selek-selek ya. Jadi harus mempergunakan alat itu dengan sesuai dengan keperuntukannya ya. Kalau untuk membuka baut yang min ya kita harus menggunakan min, kalau plus ya plus ya. Dan hal ini akan sangat merepotkan ketika di kemudian hari ya, ketika kita akan mengganti, ketika pas kita lepas ya, pengen kita lepas tapi tiba-tiba untuk ujung ataupun ulir kepalanya itu sudah selek atau dol. Nah, itu juga akan menjadi PR tersendiri untuk kita ya. Nah, obeng min itu memiliki nama lain yaitu obeng minus minus ya. Jadi seperti simbol ya, plus dan minus ya, seperti itu ya, paling mudah biasanya. Ada juga model obeng pipih ya. Karena bentuknya tipis ya. Jadi juga ada yang nyebut dengan obeng pipih ya. Nah, ada juga sebutan obeng min ya, karena merupakan lambang minus ya. Nah, obeng ini adalah untuk mengencangkan ataupun membuka skrup yang bagian kepala skrupnya memiliki bentuk seperti tanda min ya. Ya tadi saya sudah jelaskan. Jadi untuk min ini, obeng min ya harus digunakan untuk keperuntukan untuk si skrup yang kepalanya min ya. Bukan sebaliknya. Kalau 3 min dipasang plus, plus pasang min ya. Ya bisa sih, tapi ya bisa rusak gitu. Nah, selain itu, obeng min juga kerap digunakan untuk mencongkel benda karena bentuknya yang pipih dengan batang yang cukup kokoh ya. Membuatnya mudah untuk diselipkan di antara benda kerja. Seperti contoh saat ingin melepas snap ring ataupun melepas komponen interior mobil. Nah, ya. Jadi karena
bentuknya yang pipih ya, itu juga mempermudah ketika kita melakukan pencongkelan ya. Mencongkel apapun ya, asal jangan mencongkel ban ya, ataupun mencongkel spion orang. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Congkelah yang sesuai dengan keperuntukannya ya. Jadi ketika mungkin posisinya agak sulit ya di dalam ya, ketika kita membuka cover mobil ataupun cover motor, itu kan ketika dengan si obeng minus ini akan sangat mudah ya, kita congkel dan selesai. Nah, khusus untuk obeng min yang digunakan pada bengkel umumnya mempunyai grip. Grip itu adalah pegangan ya, yang terbuat dari bahan kayu, plastik, kayu ataupun plastik ya. Itu biasanya tebal ya, dengan batang obeng panjang hingga ke belakang dan memiliki besi pelindung di belakangnya ya. Nah, itu macam-macam ya nanti untuk keperuntukannya ya. Ketika kita melihat obeng itu untuk seperti tespen ya, untuk aliran listrik biasanya juga khusus masing-masing ya. Dia untuk gripnya atau pegangannya itu kan ada yang menggunakan karet, ada yang menggunakan plastik, ada yang juga menggunakan kayu ya. Peruntukannya untuk apa itu memiliki masing-masing ini ya, masing-masing fungsi ya. Contoh ketika grip itu dengan kayu, berarti kan si kayu tersebut. Oke, untuk tadi ada masalah iklan sebentar ya. Nah, ini adalah tadi membahas mengenai grip ya, grip ataupun pegangan. Nah, ketika grip itu terbuat dari kayu ya, kemungkinan besar untuk jadi untuk listrik bisa ya kan. Jadi ketika mungkin kita memasang instalasi listrik dan sebagainya dengan grip yang memakai bahan ataupun jenis kayu, itu akan sangat mudah ataupun mempermudah ya. Jadi ataupun safety ya, aman untuk tidak terkena percikan ataupun listrik yang mengalir melalui si besi tersebut. Nah, ada juga yang handle-nya dengan jenis plastik ya. Plastik juga bisa juga untuk aliran listrik dan sebagainya. Itu tergantung ini ya, tergantung keperuntukannya, macam-macam lah. Nah, nanti akan kita bahas juga untuk masalah listrik, berarti ada yang namanya obeng ataupun tespen itu ya, itu juga sama min ya, modelnya min. Nah, konstruksi tersebut memang dibutuhkan oleh seorang ahli ataupun mekanik, karena selain digunakan untuk memutar skrup bermata min dan mencongkel benda kerja, obeng ini juga kerap digunakan untuk membuka sesuatu dengan cara dipukul dengan palu pada bagian belakangnya ya, seperti yang tadi dengan bahan ataupun gripnya yang kayu itu ketika dipukul itu akan lebih maksimal hasilnya ya, ketika dibanding dengan obeng dengan gripnya yang apa ini namanya ya, soft ataupun karet, dengan jenis karet itu. Jadi ketika dipukul itu akan lebih tidak merusak lah ya. Pertama tidak merusak di komponennya ataupun merusak di si palu tersebut ya. Ketika besi dengan besi kita adu kan akan terjadi kerusakan ya, ataupun apa gitu. Dengan adanya besi pelindung di bagian belakang obeng min, maka obeng bisa terhindar dari kerusakan saat dipukul ya. Jadi biasanya pas di gripnya itu dengan kayu, biasanya ada ujungnya itu dengan besi lagi ya. Jadi besi, kayu, besi. Nah, itu juga untuk sebagai peredam juga ya, meredam dari ketika dipukul itu kan ada getaran ya. Itu akan dengan kayu akan teredam dari getaran tersebut. Nah, terus maka obeng ini terhindar dari pukul. Selain itu, bahan grip dan kayu ataupun plastik tebal juga melindungi kerusakan grip saat terkena oli ataupun bensin ketika melakukan perbaikan mobil ya. Jadi
kan biasanya ada alur-alurnya ya, ketika dipegang itu ada semacam apa ya, grip grip ya namanya, grip, eh, alur-alur. Jadi untuk supaya si tangan itu ketika terkena oli ataupun cairan jadi tidak licin ya. Nah, daya cengkram tangan itu akan lebih maksimal ketika menggunakan ataupun ada gripnya gitu. Nah, untuk ukuran obeng yang digunakan seorang mekanik pada bengkel mobil umumnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang kecil ya. Ada yang kecil untuk 1 kali 50, sedang itu 1 kali 75, dan yang besar adalah 2 kali 100. Nah, jadi nanti yang biasanya kan umumnya seperti itu ya. Jadi yang kecil mungkin kemungkinan biasanya untuk melakukan perbaikan di bagian aksesoris ya, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kedalaman ya. Jadi ketika bautnya itu terlalu dalam di bagian dalam biasanya itu bisa menggunakan yang kecil ya. Kalau sedang biasanya untuk bagian luar ya, bagian luar seperti interior ataupun eksterior juga biasanya kalau dengan ini bisa ya. Kalau ada juga yang menggunakan ukuran besar 2 kali 100, nah itu juga untuk jenis baut-baut yang memerlukan tenaga besar ya. Jadi ketika dengan lengan yang semakin panjang maka daya untuk melakukan pembukaan baut tersebut akan semakin lebih ringan gitu. Makanya digunakan ada 3 jenis ini gitu ya. Kalau yang kecil biasanya juga untuk listrikan juga bisa ya. Kalau di motor biasanya untuk yang kecil-kecil biasanya untuk melakukan setting dan sebagainya. Nah, itu pada umumnya ada 3 jenis itu ya. Jadi kecil, sedang, besar. Nah, selain itu obeng min yang digunakan khusus untuk pekerjaan yang berat. Obeng ini kerap dikenal dengan sebutan integral minus driver ataupun Harvey. Nah, dengan ketika ada baut-baut yang khusus ya, seperti ketika di blok mesin ya, di blok engine itu ada baut yang cukup keras ya. Itu juga memerlukan obeng min yang khusus ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar biasanya dinamakan obeng getok tuh ya. Obeng getok itu momennya cukup lumayan besar untuk melakukan pembukaan gitu ya. Jadi biasanya khusus ya, untuk melakukan khusus. Nah, untuk sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk di materi obeng min ya. Nanti akan kita lanjut di obeng plus, obeng getok juga ada dan sebagainya. Masih banyak. Jadi jangan skip untuk informasi yang lebih lengkap supaya tidak gagal fokus ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.